Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad lah kita bersalawat. Baik, perkenalkan nama saya Ismi Saputri Ramadhani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 5, kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Istilah hubungan masyarakat pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Thomas Jefferson pada tahun 1870. Humas pada awalnya berkembang dari dunia hiburan dengan munculnya era agentry pada masa para pres. Agen menggunakan segala cara termasuk memanipulasi informasi asalkan pengguna jasa mereka menjadi terkenal. Era ini dikenal sebagai era di mana praktik humas dipakai secara negatif. Saat ini perkembangan humas menuju ke arah mutual understanding, di mana pada era ini humas berupaya menjalin komunikasi dua arah yang seimbang, yaitu antara organisasi dengan publiknya. Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang segala dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Humas adalah suatu atau segala bentuk kontak dan hubungan yang diadakan oleh suatu organisasi dengan semua bentuk publik, baik internal maupun eksternal. Hubungan ini adalah meliputi semua bentuk komunikasi. Harus diingat pula bahwa untuk terbentuknya suatu komunikasi harus terdapat unsur-unsur yang menerima dan memberi atau dialog dengan pihak yang berhubungan dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Menurut The British Institute of Public Relations, yaitu humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara terus-menerus untuk menciptakan dan memelihara salingan atau pengertian antara suatu organisasi dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi humas. Yang pertama itu, tujuan utama public relationship adalah menciptakan, mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis atau menampilkan citra-citra yang mendukung. Adapun tujuan utama public relationship ada 5, yaitu diantaranya yaitu yang pertama itu mengevaluasi sikap dan opini publik. Kedua, formulasi dan implementasi prosedur dan polis organisasi atau komunikasi dengan publik. Ketiga, mengkoordinasikan program-program. Keempat, mengembangkan hubungan dengan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Yang kelima, yaitu mengembangkan hubungan positif antara organisasi dengan publik. Maksud dan tujuan yang terpenting dari sebuah public relation adalah mencapai saling pengertian sebagai objek utama. Pujian citra yang baik dan opini yang mendukung bukan kita yang menentukan, tetapi feedback yang kita harapkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan kehumasan dalam proses komunikasi dua arah tergolong dari dua golongan. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang dilakukan dalam lingkup perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini yaitu komunikasi yang berlangsung antara pemimpin atau orang maupun kelompok yang mewakilinya. Adapun fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas yang paling utama itu ada beberapa, tetapi hanya 5 yang saya sebutkan, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga atau organisasi dengan publiknya. Kedua yaitu menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Ketiga, saran kepada pemimpin tentang cara-cara yang mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Keempat, memotivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau lembaga. Kelima, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Selanjutnya itu menurut Bertrand Canfield dalam bukunya Public Relations Principles dan Problems mengemukakan 3 fungsi humas. Yang pertama itu mengabdi kepada kepentingan umum. Kedua, memelihara komunikasi yang baik. Ketiga, menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik. Lalu ada juga 2 fungsi public relations atau humas, yakni yang pertama fungsi konstruktif dan fungsi korektif.
Fungsi konstruktif itu yaitu dianalisis menganalogikan fungsi ini sebagai perata jalan. Jadi, humas merupakan garda terdepan yang di belakangnya terdiri dari gerombongan tujuan-tujuan perusahaan. Langsung kedua yaitu korektif. Apabila kita mengibaratkan fungsi konstruktif sebagai perata jalan, maka fungsi korektif berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga dapat dipadamkan. Yang ke bagian C yaitu tugas dan kewajiban dari humas. Menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tertulis, atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tidak mengenai kondisi perusahaan, tujuan, dan kegiatannya. Lalu, melakukan studi dan menganalisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan tingkah laku dan langkah-langkah tindak perusahaan, termasuk segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan, memberikan informasi kepada pejabat eksekutif tentang public acceptance dan non-public acceptance atas cara-cara pelayanannya kepada masyarakat. Lalu, tugas dari humas itu sendiri, public relation, yang pertama itu mendidik melalui kegiatan non-prof justru publik untuk menggunakan barang atau jasa instansinya. Kedua, usaha untuk mengatasi masalah salah paham antara instansi dengan publik. Ketiga, meningkatkan penjualan barang atau jasa. Keempat, kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari. Baik, mungkin hanya itu penjelasan tentang materi yang saya bawakan tadi, sedikit penjelasan tentang kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maafkan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.